kuliah hari ini kita akan membahas mengenai asuransi kebencanaan. Ya. Jadi kita coba dites kembali bahwa asuransi, ya, saya jelaskan bahwa asuransi itu sendiri merupakan hal yang barangkali sudah Anda cukup kenal, ya, dan Anda pahami bahwa orang menyadari asuransi itu ketika dia mengalami sakit. Jadi kita banyak orang sadar bahwa ketika sakit kemudian saya memang perlu asuransi. Nah, dari filosofi itu sebetulnya asuransi dalam bahasa kebencanaan itu adalah risk transfer atau memindahkan resiko, ya. Dalam hal memindahkan resiko itu bukan berarti resikonya di depan kemudian kita pindahkan sekarang, ya. Kalau Anda lihat misalkan jadi katakan selalu ada istilah periode ulang. Jadi banjir dengan periode ulang 2 tahun, banjir dengan periode ulang 5 tahun, banjir dengan periode ulang 10 tahun. Definisi itu kan sebetulnya pada probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu bencana tersebut dalam rentang waktu. Jadi bukan berarti bahwa kalau 10 tahunan, ya, bukan berarti setelah 10 tahun sekarang kejadian bencana berikutnya akan terjadi 10 tahun kemudian, bukan. Tapi pada saat tahunnya terjadi bencana dengan katakanlah banjir dengan 10 tahunan, maka tahun depan dan 10 sampai 10 tahun depan itu terjadi kemungkinan. Bisa terjadi 1 tahun setelah kejadian sekarang, itu terjadi 5 tahun setelah kejadian sekarang. Nah, dari mana angka-angka itu datang? Itu sebetulnya dari perhitungan periode ulang. Jadi kalau Anda baca di teori sebelumnya, di teorinya cara penghitungan banjir, Anda akan menemukan periode ulang tersebut. Oke, ya. Jadi kenapa kita memerlukan asuransi kebencanaan? Sebetulnya karena ada side of ekonomi. Jadi kerugian akibat bencana sendiri itu harus ditanggung. Siapa yang menanggung? Kan itu yang jadi masalah. Siapa yang menanggung atas kejadian tersebut? Oke. Pada saat kita bicara di pengembangan wilayah, misalnya, daerah-daerah tersebut berada pada daerah yang rawan bencana. Dalam satu diskusi pernah disampaikan, kalau begitu kepemilikan lahan atau sertifikat tanah misalkan daerah-daerah rawan longsor itu tidak boleh dikeluarkan. Tapi kembali yang jadi permasalahan adalah ketika pemerintah tidak mampu menyiapkan atau menyediakan rumah bagi warganya, dan kemudian masyarakat miskin itu akan tinggal di daerah. Jadi langkah pertama sebelum kita bicara asuransi adalah di mana posisi kita, ya. Nah, tetapi yang kemudian juga menjadi masalah, nanti ada satu buku kajian yang Anda bisa baca detailnya, baca lengkap, dan bagaimana pemerintah kita
kita menyikapi adanya saking seringnya kebencanaan yang ada di kita gitu. Kemarin misalkan baru saja terjadi bencana bagi bandang ya, tak mungkin masuk ke dalam lokasi rumah tangga. Kita refresh kembali teori sasaran dari Sendai Framework. Kita sudah baca bahwa terkait dengan Sendai Framework ini, yang paling penting yang terkait dengan asuransi bencana ini adalah pengurangan kerugian ekonomi dan terkait dengan perubahan. Artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa bencana gempa bumi, bencana tsunami itu akan terjadi. Ya hanya kita tidak tahu kapan terjadi. Anda sebagai geologi dan meyakini bahwa gempa itu di daerah gempa itu akan terjadi. Nah, yang kemudian kita pikirkan dalam mitigasi bencana itu adalah kalau gempanya terjadi, maka itu akan menimbulkan kerugian. Pada saat di awal kita mengenalkan asuransi pertanian misalkan tahun 2011 ya, saya lupa 2011 itu dengan JIK saya pernah terlibat di pengelolaan atau di pertanian. Nah, asuransi pertanian itu sebetulnya salah satunya merespon dari itu. Okay. Ini adalah satu kajian yang dilakukan. Anda bisa download bukunya. Detailnya soal di sana. Jadi artinya apa? Ada peluang lain Anda sebagai geologis nanti bekerja di perusahaan asuransi, tapi bukan menjadi penjual premi, tapi justru dalam satu kalau Anda ingin jadi agen asuransi sekarang juga sudah bisa, tapi lebih kepada bagaimana mengembangkan atau menilai premi yang harus dibayarkan pada saat bukan pada saat tapi untuk merespon kejadian-kejadian bencana. Nah, di dalam buku strategi pengendalian tersebut ya, disebutkan adanya bagaimana sih karakteristik kebutuhan pembiayaan setelah terjadi bencana. Jadi kita sebelum masuk tapi pertama adalah ada bencana terjadi, kemudian berapa biaya yang harus kita keluarkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh at least dalam masalah ini sebutkan jadi ada gempa, misalkan gempa Palu, maka itu pada saat gempa sebenarnya kita tidak juga mengatakan oh bapak ini salah rumahnya, bapak tinggal tidak bencana, itu tidak ada terjadi. Karena itu justru harus dilakukan di dalam pengurangan risiko bencana, bukan pada saat bencana terjadi. Dan ini jauh lebih sulit karena orang itu ingat pada saat bencana terjadi, tetapi setelah 2 tahun, setelah tahun kelima misalkan itu akan lupa. Kajian kita di Pangandaran bersama UNSDN, begitu tsunami Pangandaran terjadi, kemudian kita sosialisasi bahwa setahun setelah itu kita sosialisasi bahwa Bapak Ibu usahakan untuk tidak berjualan di pinggir pantai, Bapak Ibu harus mundur dari bibir pantai, jadi ada jalan itu memang dalam skenario kejadian bencana itu dijadikan sebagai bearing zone dan safety zone, artinya lebih dari itu memang juga dalam atau tata ruang kita. Anda ada aturan seperti itu. Nah, pada saat kita sosialisasi, pertanyaan masyarakat adalah Pak, kapan
tsunami akan terjadi lagi. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa saya harus, tsunami itu tidak terjadi tiap hari. Namanya orang meninggal dan terjadi kapan saja. Nah, tetapi yang kemudian terjadi, ini kita bisa sering pembiayaan. Bencana terjadi. Kemudian pemerintah itu tidak bisa membiarkan warganya. Meskipun mereka tinggal di daerah-daerah yang tadi seperti sampaikan rawan bencana. Tetapi ketika bencana terjadi, maka kemudian pemerintah harus turun tangan. Nah, dari situ kemudian dilakukan kajian strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Pada akhirnya, saya sampaikan di awal, kita memang harus transfer, kita harus memindahkan risiko-risiko ini, risiko-risiko pembiayaan tidak harus di tangan pemerintah semua, tapi juga harus diberikan kepada kita semua. Gitu. Kita harus berpartisipasi aktif. Kita sampaikan, kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita jangan membuat masalah. Kita tahu itu orang bencana, tapi kemudian kita tinggal di situ, malah kita berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itulah salah satu hal, makanya mengapa pada saat ada seorang gubernur di Jakarta itu, pemberian bantuan bencana tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk transfer uang tersebut ke ATM. Jadi warga yang tinggal di Bakaran Ciliwung itu kita diberikan ATM dan itu dites gitu. Apakah betul sumbangan bencana itu digunakan untuk membeli kebutuhan pokok? Ternyata ada beberapa temuan tidak. Ada yang itu diperlukan untuk kebutuhan tersier dengan sumbangan tersebut. Memang tidak semua, tapi hal ini yang kemudian menjadi dasar. Berarti sebetulnya dia mampu. Sebetulnya pemerintah tidak harus menyediakan semua itu. Jadi dari besaran kerugian tersebut ya, pada saat tanggap darurat itu terlalu besar. Kemudian pada saat rehabilitasi ini kan selalu bicara dengan pasca bencana, jembatan rusak, jalan rusak, air tidak tersedia, itu kan pasca rehabilitasi. Itu biayanya semakin besar. Dan yang paling besar pada saat rekonstruksi. Jadi ya kita bayangkan kalau ada 20 rumah terkena bencana, katakanlah bencana banjir, kebanjiran, ya dia masih bertempat. Tapi kalau terjadi korban bencana gempa bumi, rumahnya kemudian ambruk, gitu ya, maka penggantian atas rumah tersebut tentu akan sangat besar. Ya. Satu rumah misalkan habisnya dikatakan 100-200 juta gitu ya. 20 berarti kan kita harus memberikan 100 juta kalau cuma 20 rumah. Nah, dari situ kemudian muncullah beberapa pendekatan. Itu hitung dulu dari kejadian gempa ini, kajian bukunya Pak Irwan Melano, dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di ITB. Minggu lalu saya minta bicara mengenai pembiayaan untuk perubahan iklim ada satu mata kuliah di jurusan meteorologi yang ternyata pesertanya tidak hanya dari ITB, tidak hanya dari program studi meteorologi, tapi dari berbagai program studi. Di situ saya diminta menjelaskan pembiayaan untuk perubahan iklim. Videonya ada di climate change yang untuk pendanaan perubahan iklim. Saya sudah menjelaskan dari hulu sampai hilir mengenai potensi pembiayaan dan sebetulnya itu kita ambil dari anggaran-anggaran dari International Climate Finance. Oke. Nah, studi Irwan Melano ini mencoba memotret kerugian akibat bencana. Dan kerugian terbesar itu memang akibat gempa bumi. Jadi kita tahu bahwa gempa Indonesia adalah
ya, atau semua rawan gempa. Kemudian dari situ otomatis setelah kejadian gempa, kerugian akan muncul ya, terkait gempa Palu. Berapa banyak rumah yang rusak ya. Dan itu yang kemudian dihitung sebagai dari pertama bayar darurat. Ini anggaran tersebut APBN, bukan APBN. Itu bisa dilihat dari di buku strategi asumsi tersebut. Anda bisa lihat seperti apa, sebesar apa anggaran yang dikeluarkan untuk kejadian-kejadian bencana ini. Kerugian yang kedua adalah akibat dari kebakaran. Nah ini rentang 16 tahun, jadi dijumlahkan akumulatif, ya, bukan berarti kerugian pada tahun tersebut, bukan, tapi ini akumulasi dari kejadian bencana. Jadi dari gempa 7,56 triliun, kerugian ekonomi langsung. Oke, kemudian kebakaran, kita punya ulang tahun kebakaran hutan dan lahan misalkan. Kemudian ada banjir cukup besar. Ada tsunami kerugian ekonominya, tsunami pesisir selatan Jawa, ini kerugian ekonomi. Dan longsor, letusan gunung berapi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim. Jadi pembagian kerugian ini didasarkan pada jenis bencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Anda bisa buka kembali peta inaris Anda, kejadian apa yang pernah terjadi di lokasi pemetaan Anda. Lalu ketika kita bicara asuransi risiko bencana, bagaimana kita menyusun premi asuransi? Jadi kalau Anda akan daftar asuransi, selalu ada prasaran. Semakin tua usia Anda, ya, maka premi yang dibayar itu akan semakin besar. Mengapa seperti itu? Ini adalah di filosofi asuransi. Jadi kalau Anda bayangkan seperti ini, Anda bayangkan usia Anda sekarang katakanlah 18 sampai 20 tahun. 20 tahun. Nah, dalam asuransi kesehatan, ini asumsi-asumsi ini saya coba jelaskan agar Anda bisa lebih membayangkan mengenai apa istilahnya, mengapa dan berapa besar premi asuransi yang harus dibayar. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa asuransi adalah membayar resiko. Nah, pada saat Anda 20 tahun sekarang, maka resiko Anda untuk kena penyakit berat ya itu lebih kecil dibandingkan dengan usia-usia di atas 40 tahun. Gitu. Nah, apalagi kalau Anda mengikuti asuransi sejak usia 5 tahun, ya, ini akan jauh lebih kecil. Karena sebetulnya Anda itu menabung untuk, ya, Anda itu memindahkan resiko potensi sakit ya, di usia lebih tinggi. Dan dalam asuransi ada yang disebut dengan istilah bilangan besar. Artinya, semakin banyak orang ikut asuransi, maka preminya akan menjadi semakin kecil. Nah, itu juga mengapa BPJS ya kemudian memiliki suatu kepercayaan di awal bahwa kalau masyarakat semua membayar asuransi kesehatan, maka pemerintah tidak akan terlalu berat membiayai kebutuhan pembiayaan kesehatan. Hanya memang tadi seperti saya sampaikan di awal, di Indonesia ini sulit gitu, untuk memahami bahwa asuransi itu harus kita berkontribusi. Tidak gitu ya. Ini yang sulit. Sampai ada yang mengatakan bahwa asuransi itu haram ya bagi muslim. Karena apa? Dasarnya seperti ini. Pertama kali saya bayar asuransi tahun ini,
baru ikut asuransi, saya bayar 100.000 katakanlah, kemudian baru bayar setahun, saya sakit gitu ya, dan saya harus membayar biaya pengobatan sebesar 5, katakanlah 8 juta gitu ya. Jadi kalau 100.000, maka uang yang saya kumpulkan itu kan baru 1,2 juta. Tapi begitu saya sakit, saya masuk rumah sakit, saya harus membayar 8 juta, asuransi membayarkan itu semua. Kan jadi pertanyaan sebetulnya, dari mana uang yang 6,8 juta? Sebagian orang menganggap wah itu jadi haram, jadi riba. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan di proses tersebut, itu bicara mengenai, kembali pada konsep sebetulnya itu adalah membantu sesama. Artinya apa? Itu adalah uang yang memang telah dikumpulkan oleh orang lain yang secara sukarela, bukan secara sukarela, yang secara dimanage oleh perusahaan asuransi, kemudian bisa membantu kita. Nah, kenapa uang yang sebesar ini kemudian tidak kita gunakan? Kalau kita bicara wakaf, selalu identik dengan yang disebut bahwa wakaf itu harus untuk keperluan agama, keperluan rumah ibadah untuk muslim, untuk keperluan bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah. Nah, di waktu saya diminta memberikan kuliah tersebut, saya menjelaskan peluang-peluang wakaf tersebut, dan kita sudah support UNDP untuk pembangunan salah satu PLTMH di Jambi itu menggunakan tanahnya lokasi wakaf. Artinya apa? Dan maka sekarang ada wakaf produktif. Kita sekarang lebih berpikir kepada produktivitas umat, ya. bukan kepada ya, karena itu yang kemudian yang salah satu kemajuan itu karena kita mau bekerja sama, kita memberikan kontribusi. Oke, kembali ke asuransi ini, ya kalau mau nonton itu ada silakan dilihat di Climate Change. Oke, nah artinya apa? Sebetulnya Anda ini memindahkan resiko, katakanlah risiko sakit dari hasil kajian kembali kepada hasil kajian. Hasil kajian para tenaga medis menyebutkan bahwa resiko orang terpapar sakit itu di usia 40 tahun ke atas. Di usia-usia ini tidak begitu rentan terhadap biaya sakit. Jadi sederhananya Anda itu menyiapkan uang dari usia kecil sampai pada nanti Anda pada suatu ketika Anda akan sakit. Pada saat Anda sakit, maka sebetulnya Anda menggunakan uang Anda sendiri. Tapi kalau Anda menyimpan uang tersebut, ya, mengumpulkan uang tersebut, Anda tabung gitu kan, itu sesuatu yang sulit karena Anda begitu tabung, ada barang baru Anda mau beli, tapi begitu ada asuransi, maka ya Anda dengan secara rutin membayar. Ya, dan ada asuransi sekarang kan Anda boleh ambil ketika Anda perlu. Tidak harus Anda simpan selama 20 tahun baru pulang. Tidak, sekarang nggak ada itu tadi. Lalu kemana uang asuransi tersebut yang Anda bayarkan tersebut dikumpulkan? Mereka juga tidak simpan. Mereka akan gunakan untuk pembiayaan yang lain. Ya, itu bisa Anda pelajari. Oke. Nah, sekarang kita teruskan berdasarkan hal tersebut. Kemudian dalam buku tersebut kita bicara strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Yang pertama adalah kita kalau lihat dari gambar ini, itu dari sisi bencananya dulu. Sisi bencana dulu itu kita lihat apakah termasuk bencana yang sering terjadi atau memang termasuk bencana yang jarang terjadi, ada di frekuensi ini. Nah, kalau dia sering terjadi ya contohnya apa? Bencana banjir. Itu suatu hal yang rutin dan itu antropogenik. Maka secara pembiayaan
itu memang harus teralokasikan di APBN ataupun APBD. Meskipun ini pun sekarang jadi pemikiran, kalau memang itu disimpan di APBD dan kita menyiapkan ketika bencana itu terjadi, maka artinya apa? Karena disimpan, ya. Sementara kita punya kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, seperti tadi, Anda ini usia 40 tahun gitu ya. Di usia 40 tahun Anda takut sakit. Mau Anda nabung sekarang ya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda terpikir untuk menyimpan uang untuk Anda sakit? Ini yang dianggap jarak. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat juga dari dampaknya. Dampaknya besar atau kecil. Ketika dampaknya itu besar, maka agar tidak semua jadi beban pemerintah, itu harus menjadi diasuransikan. Nah, pertanyaannya, perusahaan asuransi tersebut mau atau tidak? Kan itu. Jadi, Anda kalau nanti kerja di perusahaan asuransi, Anda harus menilai, rumah ini memang berada di daerah yang sering banjir. Kemudian orang tersebut ikut asuransi banjir. Sehingga ketika terjadi banjir, perusahaan asuransi harus membayar kan. Nah, makin lama masyarakat sudah akan menjadi makin pintar. Ini kita banyak melakukan kajian. Jadi akhirnya keluarlah premi yang berbeda. Gitu. Kalau di daerah Anda yang katakanlah sejauh 100 meter dari sungai, maka preminya, asuransinya juga akan berbeda. Ketika rumah Anda jelas-jelas tinggi sungai, ya, perusahaan asuransi tentu tidak ingin dengan premi murah, preminya akan lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, sekarang tipe asuransinya juga sudah cukup beragam. Ya. Dalam hal ini, seperti ini, bukan lagi Anda kena banyak atau tidak. Jadi, kalau Anda baca di ini yang saya harapkan tugas Anda berikutnya adalah saja sentral. Itu ada penjelasan bahwa asuransi ini mencakup ABCD, asuransi mobil misalkan, ada sebut dengan total loss. Kalau mobil Anda hilang, maka akan diganti seharga harga jual mobil, bukan harga mobil baru. Anda beli mobil 100 juta, Anda beli mobil 300 juta, mobil Anda hilang setelah Anda setahun. Tentu setelah tahun harga mobil Anda tidak 300 juta. Nah, di premi asuransi itu disebutkan bahwa kerugian total loss itu yang akan diganti adalah berapa juta ya. Dari itu ada. Jadi hanya Anda baca di salah. Nah, dari itulah makanya kemudian sekarang pemerintah sendiri mulai berpikir untuk memberikan asuransi. Lalu muncullah pemerintahnya nggak mau tanggung jawab. Bukan. Karena salah satu upaya pemberian penyadaran masyarakat ya, tentang Anda tinggal di dalam bencana, maka Anda tidak boleh tinggal di situ ya. Dan itu cukup sulit. Dibuatlah asuransi rumah tangga dan asuransi barang milik negara. Nanti pemerintah yang dalam ini menjamin. Jadi sepertinya tadi saya sempat menyinggung asuransi pertanian. Asuransi pertanian ini digunakan untuk menanggung kerugian ketika kekeringan terjadi. Jadi, biasanya begini, kalau habis kekeringan, petani tidak bisa melakukan penanaman kembali. Sehingga itu harus kembali diberikan bantuan modal. Tapi kalau kita lihat misalnya, dalam setahun, itu kekeringan itu kan tidak terjadi setiap saat. Ada saatnya dia berhasil dengan panen, tapi bisa jadi dalam tahun tersebut dia gagal panen. Atau dalam 5 tahun, dia itu hanya 2 atau 3 kali. Hanya kembali karena dia termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketika terjadi kegagalan panen, katakanlah begini, contohnya. Ini kita lakukan dulu di daerah Blitar. Itu ada premi asuransi. Premi asuransi. Ini contohnya, Anda bisa lihat studinya. Premi asuransi. Berapa sih bahkan? Nah, pada saat kita membutuhkan premi, itu kita hitung kerugian yang
mungkin terjadi dan biaya yang digunakan untuk menanam kembali padi dalam 1 hektar ya. Oke. Nah, berapa harus dibayar? Tentu kita bicara tadi bilang besar. Berapa luasan sawah yang akan mengalami kerugian tadi? Dan kemudian berapa banyak petani harus ikut? Katakanlah kita punya 10 hektar, punya 100.000 hektar. Itu adalah yang akan ikut asuransi. Dari 100.000 hektar tersebut, saya sampaikan tadi, dari 3 kali tanam, dalam 5 tahun, maka kemungkinan gagalnya 2 kali. Jadi ada probability of failure, probability kegagalan. Jadi kalau 3 kali 15, itu berarti ada 15 ya. 15 peluang untuk menanam. Dan setiap penanam, dia ikut asuransi. Setiap musim tanam, dia ikut asuransi. Oke. Jika Anda bayangkan, 15 kali nanam, kali 100 juta hektar, maka ada keluarlah angka katakanlah 1,5 T. Nah, angka ini akan terkumpul untuk menanggung kerugian. Kerugiannya itu adalah 2 kali. Oke. Dalam berapa hektar? Jadi kalau dia gagal panen 2 tahun, maka ini akan tercover oleh kerugian yang ada di sini. Ya, oleh biaya premi asuransi. Sekarang berapa harus dibayarkan? Nah, dari hasil kajian tersebut, ini dengan teman-teman satu perusahaan asuransi Jepang. Karena Jepang memang sudah cukup lama menggunakan asuransi. Premi yang dibayar itu ada 180.000 ya, per hektar ya, per hektar. Jadi petani kita kan sekarang jarang sekali memiliki tanah dengan luas ya lebih dari 2 hektar gitu ya. Nah, artinya apa? Si petani tersebut ya harus membayar petani tersebut 1 hektar itu sebesar 180.000. Jadi kalau Anda punya punya luas 2 hektar, maka Anda harus membayarkan 360.000. Tapi ini seperti saya sampaikan tadi, pada saat kita sosialisasi, saya bilang, untuk apa gitu? Saya mengeluarkan uang 180.000 gitu ya. Nah, ini yang paling terberat, menyadarkan masyarakat bahwa Anda kalau bayar asuransi, begitu nanti Bapak kekeringan, Bapak tidak bisa panen, Bapak bisa mendapatkan penggantian sebesar 6 juta per hektar. Oke. Jadi artinya, kalau gagal panen tadi, bisa dapat 6 juta. Ini juga menjadi masalah bagi pada saat kita pertama kali. Dasarnya apa? Apa dasar bahwa kita menyebutkan dia gagal panen? Jadi yang dibayar itu kan gagal panen. Bagaimana kita menentukan gagal panennya itu? Makanya keluar asuransi iklim. Saya banyak terlibat di sini karena background itu dari asuransi iklim. Kerugian 6 juta, jadi Anda bayangkan, ini juga menjadi filosofi bisnis yang berbeda. Ada orang berpikir ya, kalau begitu, saya lebih gagal panen. Dengan gagal panen, saya dapat 6 juta. Saya bayar 180.000, Anda bayangkan. Saya bayar 180.000, saya dapat 6 juta. Wah, tidak usah ngapa-ngapain gitu. Dapat 6 juta. Nah, disitulah kemudian, padahal ada dasar asuransi. Asuransi itu saya juga baru tahu di dalam pertanyaannya ada sebutnya gagal panen, ada yang disebut dengan gagal bunting, dan dihitung kerugian itu tidak hanya pada saat tiba-tiba saya gagal panen, tidak. Selama proses itu sendiri itu ada proses pemantauan. Karena bisa jadi kalau namanya gagal panen Anda tanam, Anda tinggalkan saja gitu kan. Anda tanam, Anda bayar asuransi, kemudian 3 bulan punya panen, tidak ngapa-ngapain, pasti Anda gagal panen. Di situ dilihatlah bahwa regulasinya adalah dalam kerugian tersebut ya, jika tidak dilakukan maka baru dibayarkan. Nah, itu ada klausul. Jadi setiap asuransi
ada premi, selalu ada klausul. Nah, klausul menyebutkan bahwa kalau Anda gagal panen setelah gagal bunting, atau artinya padi Anda itu dirawat selama saya lupa berapa harinya, tidak berkembang, maka Anda bukan dapat 6 juta, tapi Anda dapat 3 juta. Karena di situ Anda sudah bisa langsung menggantungkan penggantian. Jadi 3 bulan nanam padi, 90 hari nanam padi itu. Di 15 hari Anda gagal bunting, Anda gagal bunting tidak tumbuh, tidak berisi buahnya. Maka Anda bisa melakukan penanaman kembali. Dan biaya yang dikeluarkan tentu lebih kecil dibandingkan kalau Anda sudah berkembang, tiba-tiba jadi kekeringan. Nah, tetapi ternyata 180.000 juga terlalu mahal bagi petani, banyak yang tidak mau. Kemudian setelah pemerintah berpikir, oke, kalau gitu preminya dibantu oleh pemerintah. Jadi Anda bayangkan, kalau ini kita bicara pembiayaan, kalau pemerintah harus mengganti kerugian 10 hektar ya, atau 100 hektar, berarti 6 juta kali 100 hektar. Ya. Itu adalah 600 juta gitu. Tapi sekarang kalau kita bayar asuransi, pemerintah bayar asuransi, 1 hektarnya mensupport asuransi tadi, pemerintah membayar, kalau dari 180.000, petani membayar 30%, hanya sekitar 40.000, yang 140.000 itu dibayar pemerintah. Jadi Anda bayangkan 140.000 ya, dengan 6 juta per hektar. Nah, pemerintah membayar itu. Itu yang kemudian masuk ke dalam asuransi. Ternyata dalam kajian terakhir 2 tahun lalu, Anda bisa lihat di penjelasan saya di YouTube saya juga tentang peran swasta. Itu bisa masuk ke dalam KUR. Jadi petani ini kan kalau menanam juga pinjam KUR ya, itu usaha rakyat. Tadi jadi berbagai upaya bukan membebani petani, tapi agar tidak berharap seperti ini. Oke, saya jadi petani, saya nanam. Kemudian ya saya bayarin aja. Nextnya KUR itu untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitasnya artinya barang yang tanah itu betul-betul berkualitas. Oke. Jadi dari situ ya kenapa, dan pemerintah sekarang mulai dari mana gitu kan. Biasanya sebelum kami selalu mengusulkan, sebelum kita memberikan contoh ke masyarakat ya, kalau tidak pemerintah dulu. Pemerintah yang pertama adalah melindungi barang milik negara dan barang milik daerah. Artinya apa? Ini konsep yang saya sampaikan di awal. Bahwa gedung pemerintah itu seharusnya menjadi gedung yang bisa kita gunakan untuk ya katakanlah kantor kecamatan tersebut ya, dalam satu konsep tersebut, atau gedung sekolah. Yang paling mudah itu gedung sekolah. Gedung sekolah itu ada barang milik negara, barang milik pemerintah, barang milik daerah. Sekolah itu kan digunakan pada saat tertentu, dan pada saat bencana tentu tidak ada orang sekolah. Nah, gedung sekolah ini kita gunakan sebagai tempat pengungsian. Artinya apa? Gedung tersebut tentu harus, karena kalau kita berkata ke asuransi gedungnya udah mau roboh, kita bilang asuransi tolong nih gedung kamu harus roboh, tentu dia tidak mau. Nah, Anda silahkan cari untuk seperti Anda cari nanti asuransi itu seperti apa sih? Oke. Jadi pemerintah harus memiliki barang milik negara dulu. Dari situ pemerintah tentu kualitas bangunan ini kembali. Jadi kita sebetulnya asuransi juga berperan di dalam pencegahan kerugian akibat bencana tadi. Tentu asuransi akan menilai, oh Pak, gedung Bapak ini kalau gempa 2 MW-nya udah roboh. Nggak mungkin lah Bapak asuransi. Tapi kalau gedung tersebut cukup kokoh, dilihat. Jadi pemerintah transfer memindahkan resiko kerugian gedung sekolah roboh akibat bencana dengan memberikan biaya yang lebih tinggi. Nah, kelebihan biaya yang lebih tinggi ini ya, tentu kalau nanti terjadi bencana, gedung tersebut runtuh, tadi di slide sebelumnya, biaya konstruksi akan sangat mahal. Kenapa tidak kita asuransikan? Gitu ya. Gedung kita bangun kuat dengan biaya yang lebih mahal, jauh lebih mahal dibandingkan dengan gedung asal-asalan, ada standar-standar kegempaan. Jadi kalau kita membangun gedung dengan standar kegempaan
3 dengan membangun dengan kegempaan 6 mmB itu berbeda gitu ya. Nah, gedung pemerintah itu kan tentu akan dibangun dengan standar kegempaan 6 misalkan, atau 6 atau 7 di situ. 7 ini biayanya lebih tinggi. Nah, ketika terjadi gempa, kejadian runtuh lagi misalkan, maka biaya kan sangat besar. Itulah kemudian kita asuransikan. Artinya apa? Gedungnya kita bangun tinggi, gedungnya kita bangun kuat. Pada saat terjadi gempa, gedung tersebut rubuh, pemerintah tidak lagi tidak lagi 100%. Jadi biaya biaya rekonstruksi itu kita kurangi, kita bebankan kita berbagi dengan perusahaan asuransi. Karena tiap tahun kita akan membayar premi asuransi gitu. Nah, jadi kita gunakan dulu. Kalau pertama pemerintah dulu, dan sekarang sudah dicoba dihitung di buku itu disebutkan aset pemerintah itu di mana dan berapa nilai aset. Oke. Yang kedua adalah milik masyarakat dan rumah tangga dan masyarakat atau bencana untuk masyarakat dan Anda. Seperti saya sampaikan tadi. Artinya masyarakat yang bermasalah tersebut ketika terjadi bencana mereka pasti akan mengalami kerugian. Yang kedua, ketiga memulihkan kehidupan masyarakat terkena dampak itu. Ya. Kemudian strateginya mendorong Pemda dan masyarakat swasta dan pemerintah risiko bencana. Itu disampaikan tadi ya. Kita bisa berperan bahwa rumah kita sendiri ada asuransi. Jadi begitu, asuransi kebakaran, kita tidak sepenuhnya memberikan beban kepada pemerintah. Tapi kita mengatakan kita menerima penggantian. Dan ini memerlukan mekanisme yang cukup panjang karena tadi identifikasi data, penentuan lokasi bencana dan seterusnya. Makanya kemudianlah keluar dari Gen ya, pusat gempa EU mengeluarkan rumah Anda ini pada skala berapa MMI. Kan itu sebetulnya nanti digunakan untuk bagi perusahaan asuransi karena begini, perusahaan asuransi juga mau berperan kalau ada klausal yang jelas. Bapak berada di lokasi 6 mmI, maka nilai premi asuransinya sekian. Karena apa? Kembali kepada penjelasan saya di sini. Probabilitas kejadiannya 2%. Oke. Kemudian yang kelima ini mengembangkan pasal domestik. Anda bisa lihat, kalau Anda buka nanti di tugas Anda berikutnya, temukan perusahaan asuransi yang memiliki premi asuransi bencana. Anda bisa cari, Anda googling dan seterusnya. Anda lihat apakah itu perusahaan domestik ya, atau perusahaan asing. Gitu. Ini yang kemudian selalu menjadi dasar. Wah, ini kita memindahkan uang ke asing. Bukan, karena apa? Karena sebetulnya perusahaan asuransi kita itu belum siap. Pada saat sampai sekarang kita menggunakan asuransi kekeringan, asuransi pertanian, itu Jasindo yang menerapkan asuransi. Ya. Jadi tadi ya, petani membayar premi tersebut, ya, membayar premi asuransi sebesar 45.000 tadi ya, kemudian sisanya juga ada pemerintah. Itu sampai sekarang masih tetap pemerintah untuk memberikan subsidi. Jadi subsidi itu harus kepada orang yang tepat. Nah, perusahaan asuransi, jadi Anda boleh lihat apakah nanti ada asuransi pertanian, asuransi rumah dan sebagainya, coba Anda lihat. Maka saya sampaikan pemerintah berusaha menggunakan asuransi domestik. Ya. Kemudian dari situ tugas Anda adalah melakukan analisa premi yang dibayar tadi. Seperti saya katakan tadi, kalau di Pusken tadi, kira-kira berapa sih premi asuransi? Dan bagian tadi seperti biasa, terus Anda bentuk resume ya, terus Anda bentuk resume yang kemudian Anda laporkan. Oke. Dan tentunya poin keempat, bahwa poin terakhir asuransi tersebut tadi kita sudah berbagi risiko dengan asuransi tersebut, harapannya beban APBN kita, pemerintah kita itu tidak terlalu besar
sehingga dapat digunakan untuk pembangunan hal-hal yang baik. Demikian.